Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster pertama, yakni Kurnia Triroyani, menceritakan seperti apa curhatan dari Rismon Hasiholan Sianipar sebelum meminta restoratif justice minta maaf kepada keluarga Pak Jokowi. Bahkan Rismon mengatakan bahwa dia sudah habis beratus-ratus juta, tapi kok tidak ada masyarakat yang mendukung mereka? Kok tidak ada masyarakat yang bertambah gitu dalam perjuangan mereka? Ada apa ini? Dan lagi, Kurnia sedikit mencurigai akan adanya tambahan orang yang akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Dan dia sepertinya mencurigai Tifa, teman-teman. Karena Tifa ini sudah berminggu-minggu tidak pernah bergabung dengan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Apakah Tifa juga sedang menyusun strategi untuk RJ? Nah, karena Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari klaster pertama ini, juga membuat sebuah status di akun Facebooknya bahwa pengkhianatan ini belum selesai, akan ada pengkhianat baru. Loh. Kok di-spill gitu pengkhianat-pengkhianatnya? Nah, terakhir kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana netizen membongkar jejak rekam dari Ugrozeno, mantan Wakapolri yang sekarang sangat membela dan mendukung Roy Suryo, Tifa, dan juga para tersangka kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pengkhianatan belum tuntas, masih ada satu lagi antrian calon termul yang akan menyembah Raja Jawa. Waduh, Ahmad Kozinudin. Kira-kira siapa teman-teman ya? Apakah Tifa? Karena Tifa ini tidak pernah muncul di setiap kumpulan-kumpulan rekan seperjuangannya. Saat wajib lapor hari Kamis dia nggak ada. Dan di situ ada konferensi pers. Saat pembentukan penasihat hukum baru yang dipimpin Refli Harun, Tifa juga nggak ada, cuma Roy Suryo. Ketika di MK, Tifa juga nggak ada. Padahal ini kan putusan akhir. Kok dia nggak ada, teman-teman? Apakah Tifa sedang menyusun strategi buat meminta maaf kepada Pak Jokowi? Waduh. Gimana ini? Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Sedang menghibur diri. Satukan langkah kita. Satukan. Kita tetap bersatu. Bersatu. Dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Wih. Allahu Akbar. Bentar. Pertanyaannya, mana Tifa? Nggak ada lagi dia, teman-teman. Nggak ada lagi. Padahal ini acara penyatuan perjuangan. Kok Tifa nggak ada lagi nih? Waduh, mencurigakan. Dia pernah curhat mengatakan bahwa dia, bahwa dia merasa perjuangan ini begitu sepi begitu. Jadi sudah setengah mati, modal habis-habisan dalam artian memperjuangkan untuk hidup bolak-balik Bali G, Jogja, kemudian Solo, Jakarta, dan benar-benar membuat buku. Kok masyarakat masih adem ayem aja, biasa aja begitu kan? Jadi dia merasa kayak, ayo kita berjuang gitu. Pas dilihat belakang gak ada pasukan. Kagak ada pasukan ya kan, kasihan banget. Aduh. Rismon Sianipar akan ada lagi kah? Semoga tidak ada. Saya tidak suka menebak-nebak ya. Apalagi kalau saya menebak berarti saya merendahkan orang itu dong. Atau mungkin sudah ada gejala? Atau tanda-tanda? I don't know. Saya tidak tahu. Saya berharap tidak. Apalagi kalau Anda sudah mentasbihkan diri sebagai umatnya Allah, maka Anda tidak lakukan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan. Sebenarnya cara kita belajar itu begini, Mas Margi. Ada dengan cara merefleksi. Jadi melihat orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kita ambil jadi pelajaran. Lalu yang kedua, belajarnya itu dengan cara mengimitasi, kita tiru itu. Oh, ini nggak boleh dilakukan. Oh, ini harus dilakukan. Dan yang ketiga, berpikirlah tentang pengalaman-pengalaman pahit yang ditemukan oleh beberapa orang dan itu menjadikan pelajaran luar biasa. Masa mau diulang gitu? Saya kira begitu. Oke. Iya. Kalaupun terjadi udah nggak kaget lagi, udah siap Enggak, juga. kita sudah nggak kaget lagi. Udah siap juga. Iya, harus siap. Udah siap juga. Iya, saya harus siap. Apa yang lo akan Bang Rismon terakhir ini justru bisa menjadi energi baru? Iya, jadi memang transformasi apa sih kalau si Aka itu mengatakan insentif
energi itu macam-macam bentuknya. Maka jangan buruk sangka. Allah mengatakan ada 2 hal yang kita harus menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi juga menahan diri terhadap sesuatu yang sangat kita inginkan. Oke. Ya. Nah, ini bentuk baru itu. Dan kami dengan sangat gembira menanti hadiah-hadiah Allah. Gitu. Menanti hadiah. Hadiah-hadiah Allah. Iya, Yang penting iya, satu, iya. hati harus bersih, niat harus bersih dan lurus, dan selalu berserah diri kepada Allah. Itu yang kami minta selalu dijaga. Dan inilah yang paling sulit, Mas Margi. Mengapa sampai pada tahap ini, istiqomah itu tidak gampang. Pionir itu biasa, banyak yang jadi pionir. Tapi bertahan saat orang lain tidak bertahan, itu tidak gampang. Oke. Apakah kapal ini nanti akan dengan penumpang yang sama hingga Nah, ini di penting pelabuhan pertanyaannya yang nih. dituju? Atau bisa jadi akan berkurang lagi penumpang? Kalau melihat ya semakin kecilnya ini grup dan kedekatan kami, semoga saya tidak salah. Insya Allah tidak ada lagi. Setidak-tidaknya di klaster 1. Kalau klaster 2 gimana? Di klaster sendiri. Ya, Kalau klaster sebelah? saya sangat baik dengan Bu Tifa. Saya mengagumi beliau. Kadang-kadang kami itu orang sering salah sebut. Orang selalu mengira di jalan kalau Ibu Tifa ya. Bukan Bu. Oh iya Bu Kurnia begitu kan. Bahkan sedang makan soto pun orang mengenali kami begitu. Wah, Ya sedang minta makan foto soto. atau apa ya. Ya jadi selebritis dadakan lah. Walaupun ini tidak membanggakan. Karena saya merasa terganggu kadang-kadang begitu kan. Saya meyakini Bu Tifa seorang muslimah yang kuat. Cerdas sekali begitu. Maka Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada. Wow, hilang Tifa. Stay tune. Stay in the struggle. Don't go anywhere. Accompany us. Kita berjuang bersama-sama. Merdeka! Merdeka. Waduh. Terima Nggak kasih. nangis lagi, Bu. Ibu Kurnia. Nggak nangis lagi, Bu Kurnia. Sobat Madilog. Kayak di Polda Demikian kemarin. tadi perbincangan saya bersama Coba Ibu nangis Kurnia dulu lah, Triroyani, biar lebih seorang ibu emosional rumah tangga, gitu ya seorang kan? lawyer yang saat ini menjadi tersangka terkait Aduh. Pukulan langit Kalau Gibran mau untuk Risma. jujur runtuh, itu artinya kepada pribadinya Rismon benar runtuh habis dia. Dia jangankan orang lain, dirinya aja menyalahkan dirinya. Iya. Dirinya menyalahkan dirinya itu kan udah bukan runtuh lagi bos, udah hancur lebur gitu loh. Hancur lebur ya kan. Kalau analisis lagi, saya bisa curiga dengan Rizwan dia pemain yang memang dimasuki. Kenapa gampang sekali merubah begitu? Pemain, Kan oke. mengacaukan strategi semuanya, Bos. Betul. Di TV kurang apa? Dibongkar Bahkan dia ini. sendiri bilang, nggak mungkin saya minta maaf sama Jokowi. Nggak mungkin, ini udah jadi satu buku. Iya. Bagaimana buku ini udah beredar kemana-mana, bagaimana pertanggungan jawab saya? Terhina sekali Rismon. Dia sendiri menghinakan dirinya. Dia sendiri Itu menghinakan Gibran diri. menampar Rismon tanpa tangan atau menendang Rismon tanpa kaki. Ya dia lemah aja. Ya harusnya dimaklumi dia lemah sudah. Dan dia kan sudah minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya sudahlah. Saya terima maaf kan. Tapi segi hukum nggak bisa. Tetap harus diproses. Terutama dia memalsukan ijazahnya, nggak lulus bilang lulus. Kemudian kematian. Kematiannya dia sebenarnya udah mati itu. Kalau menurut pernyataannya dia zombie itu. Zombie, ya mayat kan? hidup. Pak Ugosino, beliau adalah mantan Wakapolri. Jadi kita akan berbicara banyak tentang keadaan saat ini dan kemudian juga kita ingin tahu karena beliau adalah salah satu dari ratusan purnawirawan yang saat ini mendukung Pak Anies Baswedan. Waduh, Pak Ugosino, waduh, terima kasih waduh, atas waduh, kehadirannya waduh. Pak. Pantes Beliau aja. juga merupakan Pantes kolega saya aja. dulu di tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang pencegahan korupsi. Seperti sekarang ini kan mungkin salah satu calon presiden Pak Anies ini kan menggelorakan tentang masalah perubahan. Itu yang Oh, ini Ogroseno juga dulu anggota TGUPP Anies Baswedan saat gubernur gitu ya kan? Waduh, pantes saja ngebela-belain Roy Suryo, ngebela-belain Tifa dan kawan-kawan ya kan? Rupanya satu kapal dulunya. keadilan dan kesetaraan itu mungkin mudah-mudahan ke depan ya
polisi akan lebih bagus lagi dalam bidang penegakan hukum. ya. Nah, kemudian menarik waktu itu tahun 2017 ketika di DKI ya, kan Bapak 2018 ya di DKI Bapak diminta untuk menjadi salah satu tim gubernur. Ini menarik. Kemudian kita jadi kolega ya Pak di tim gubernur untuk percepatan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan hukum. Ya. Nah, tentang kelebihan bayar itu kan sebenarnya masih dalam ranah audit, ya kan? Artinya audit itu adalah ketika ditemukan ada kasus kelebihan bayar, ini belum tentu kasus hukum kan Pak? Belum tentu kasus hukum. Jadi kadang-kadang itu hanya perkara sepele, persoalan akuntansi. Tinggal selangkah. Namun di luar konteks Rismon, saya juga melihat ini makin meneguhkan ya analisa kami bahwa Saudara Joko Widodo memang sedang menjalankan strategi pecah belah dan adu domba. Divide et impera. Iya, disclaimer dulu ya. Kalau kita kontekskan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, kan kita tidak boleh membicarakan aib orang, namanya gibah. Tetapi ada perintah yang namanya dakwah. Ya, ini menunjukkan keburukan yang memang sudah diakui, apalagi dibanggakan. Agar apa? Agar orang lain, masyarakat terhindar dari keburukan itu. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu ada ilmu bahasa namanya jarh wa ta'dil. Jarh itu mencela perawi, ta'dil itu mengadilkan perawi. Nah, dalam ilmu hadis itu kalau ada orang tahu salah satu perawi hadis, periwayat hadis itu dia pernah bohong sekali, justru dia tidak boleh menyembunyikan, harus tunjukkan dia itu pernah bohong. Agar apa? Agar orang tidak mengambil hadis dari dia. Agar orang tidak mengambil hadis dari dia. Nah, hari ini konteksnya kayak kita tidak sedang bergibah, tapi sedang menegakkan apa yang disebut amar ma'ruf nahi munkar tentang sikap politik yang tidak ditutupi oleh Rismon, terbuka. Dia minta maaf pada Jokowi, dia menyatakan bahkan kalau sampai menyakiti hati. Dan kalau kita bicara ukuran sakit hati mungkin bisa jadi banyak, karena kalau kita runut memang banyak statement-statement yang di luar konteks ya, terlepas kita tidak substansi di luar konteks, tapi kan penelitiannya. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita tarik dari sisi argumentasi apa penyebabnya, yang paling kuat adalah rasa khawatir, rasa cemas dan ketakutan berkaitan dengan ada kasus pelaporan itu. Kalau yang lainnya, misalnya kita dari sisi penelitiannya, objektivitasnya justru makin dikuatkan dengan adanya update ya atau perkembangan kebaharuan, katakanlah demikian. Yang saya sebut begitu, baik di CLS-nya Pak Taufik di Solo, KIP-nya Bon Jovi, KIP-nya yang diproses oleh Bonatua Silalai, mengerucut gitu loh. Bahkan putusannya itu sudah jelas menang, Bonatua menang, Bon Jovi menang, dan itu dokumen-dokumen yang diputuskan itu bisa menjadi dasar penguatan untuk menghadapi Joko Widodo di persidangan. Nanti tinggal selangkah. Namun di luar konteks Rismon, saya juga melihat ini makin meneguhkan ya analisa kami bahwa Saudara Joko Widodo memang sedang menjalankan strategi pecah belah dan adu domba. Divide et impera. Iya, jadi dipecah belah, sudah pecah, diadu domba. Dan kami terasa ya sebenarnya sejak Saudara Rismon itu mencoba menunjuk kuasa hukum baru. Yang memang sejak awal kuasa hukum tersebut, saya sebut Jahmanda Girsang itu sudah punya visi itu cincai atau ingin damai gitu. Jadi kalau dia tidak keluar dari tim kami dan membentuk tim baru, maka dipastikan Saudara Jahmanda Girsang tidak akan bisa membawa Rismon kepada perdamaian. Kenapa? Karena di tim kami memang visi awalnya tidak pernah ada damai. Visi awal kita berjuang gitu sampai ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena kalau mau berdamai, sebenarnya tidak butuh lawyer. Saya rujuk peristiwa sejarah di 30 April 2025. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Gimana kesimpulan kalian setelah melihat dan menonton video ini dari awal tadi? Apakah menurut kalian si Tifa akan menyusul meminta maaf kepada Pak Jokowi dan akhirnya meminta restoratif justice, dan nantinya Roy Suryo bakal ditinggal sendiri? Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Tifa? Karena kan Rismon sudah out dari grup mereka. Rismon sudah ngeblok nomor-nomor para rekan-rekan seperjuangannya kemarin. Tidak ada komunikasi lagi sejak 2 minggu kemarin.
Bahkan Rismond ya mau membuat buku tulisan tandingan untuk menghantam para peneliti abal-abal ini seperti Roy Suryo, Tifa dan lain sebagainya. Dan juga sepertinya Rismond juga nanti bakal menjadi justice kolaborator di pengadilan. Ya ini usaha-usaha dia yang dilakukan agar mendapatkan restoratif justice, agar nantinya dia tidak menjadi tersangka lagi. Tapi ya itu tidak meloloskan Rismond dari jerat hukum karena ada pelaporan Bang Bill lagi nih mengenai dugaan ijazah palsunya. Dan Bang Bill sudah mendapatkan bukti-bukti valid mengenai perkuliahan Rismond di Yamaguchi. Nah pertanyaannya kembali, apakah Tifa akan menyusul Rismond untuk meminta restoratif justice teman-teman? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan saya sih kalau saya jadi Pak Jokowi ya saya nggak akan memaafkan Tifa gitu ya kan. Tifa ini sejak 2000 berapa gitu, sudah lama dia selalu mengkritik, selalu merendahkan Pak Jokowi melalui tweet-tweetnya di Twitter, di X. Ya dia selalu mengatakan hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan gitu terhadap Pak Jokowi. Apalagi terkait dengan penyakit Pak Jokowi. Waduh ini yang sangat-sangat mengundang kemarahan masyarakat waktu itu teman-teman. Apalagi pendukung Pak Jokowi. Tentunya bukan seluruh masyarakat, tapi masyarakat pendukung Pak Jokowi. Dan ya saya sangat tidak sepakat kalau nantinya Tifa diberi maaf. Saya sangat tidak sepakat. Kita harus mencegah Tifa agar tidak melakukan restoratif justice, agar dia tetap teguh pada perjuangannya. Saya lebih senang Tifa teguh pada perjuangannya, tidak minta maaf, biarkan kalian berdua Roy Suryo Tifa sampai ke pengadilan dan hal ini disidangkan untuk mengetahui siapa yang berbohong selama ini. Penelitian apa yang kalian lakukan sebenarnya? Kok bisa ada ijazah asli terus kemudian kalian bilang palsu? Ini kan konyol teman-teman. Ini yang kita tidak harapkan. Tentunya ya saya dan mungkin kalian semua tidak mengharapkan agar Tifa restoratif justice. Tidak akan. Dan kita harus kasih tahu Pak Jokowi ya. Kita harus bilang ke Pak Jokowi kalau jangan sampai maafkan Tifa dan juga Roy Suryo. Simpan dua orang ini biar sampai ke pengadilan. Karena kalau Tifa dimaafkan pasti bakal goyang lagi nih gerombolan ini. Takutnya nanti Roy Suryo minta maaf juga gitu ya kan. Aduh. Kasihan banget ya. Dan curhatan Rismond itu luar biasa juga ya. Katanya dia udah habis duit banyak, kesana kemari, mengusut ijazah Pak Jokowi. Tapi ya masyarakat tidak ada yang ikut dengan dia. Tidak ada energi baru bagi mereka. Dan saya curiga, mungkin karena mereka ini sudah kehabisan duit, utamanya Rismond. Makanya kemarin dia membuat buku Jokowi, selain Jokowi White Paper ya, Gibran Endgame. Karena Gibran Endgame ini kan dijual jor-joran teman-teman. Dijual, wah lakunya luar biasa gitu. Sepertinya itu untuk menutupi kehabisan duitnya Rismond dan juga untuk membiayai operasional Rismond. Tapi mungkin Rismond berpikir, waduh, ini boncos juga nih. Walaupun buku terjual banyak, ya tetap aja minus. Nah, itulah mungkin jalan dia untuk stop di kasus ini. Karena kalau nggak stop, ya dia pasti bakal dipanggil-panggil terus sama Roy Suryo. Gabung sini, gabung sana, gabung sini. Konferensi pers sana, konferensi pers sini. Bedah buku sana, bedah buku sini. Ya nggak bisa habis. Dan ya keuangan makin menipis teman-teman, mau gimana lagi ya kan. YouTube juga tidak sebanyak itu penghasilannya. Walaupun dia live tiap hari ngata-ngatain Pak Jokowi, ngata-ngatain Mas Wapres Gibran, ya duitnya nggak nambah-nambah segitu-segitu aja. Ya mungkin itulah yang salah satu yang membuat Rismond akhirnya mundur gitu ya kan. Oke lah teman-teman, tapi kau tidak bisa lepas dari Bang Bill. Oke, akhir kata bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.